البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala wa la tamshi fil ardi maraha. Allah Ta'ala berfirman, dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sangat sombong dan angkuh dan berbangga-bangga. Tayyib. Allah Ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di bumi dengan sombong, pongah dan berbangga-bangga, karena sesungguhnya engkau tidak mampu untuk menembus bumi dan tidak mampu mencapai ketinggian gunung. Ketinggian gunung-gunung. Ini diantara makna secara mudahnya. Baik. Di sini Allah Ta'ala berfirman, wala tamshi. Fa'ilnya siapa ini? Anta. Arahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Rasulullah SAW di puncak ketawaduan kepada Allah dan juga rendah hati kepada kaum mukminin. Ma'ruf di dalam riwayat yang banyak sekali, sebagiannya telah kita lewati. Tetapi kenapa Allah Ta'ala masih juga melarang seperti ini kepada Nabi? Ini menunjukkan larangan kepada seseorang itu bukan berupa tuduhan. Tayyib. Seperti misalkan seorang ayah berkata pada anaknya, jangan engkau mencuri. Anak jangan marah. Ayah menuduh saya mencuri, Kak. Bukan begitu. Ini nasihat, sekedar nasihat. Mungkin hari ini tidak mencuri, mungkin besok-besok setelah jadi orang besar, jadi pembesar, atau jadi pemegang suatu amanah duit, tahu-tahu mencuri juga. Kita tak tahu, kita bukan orang yang maksum. Maka apa? Nasihat itu bukan tuduhan, tapi harusnya yaitu wajib untuk menjadi pedoman, nasihat-nasihat yang baik. Makanya walaupun di sini Allah Ta'ala menasihati Rasulnya, melarang Rasulnya untuk yaitu jangan sampai bersikap sombong, bukan berarti Nabi ini sombong lalu dilarang-larang, bukan begitu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, walaupun khitabnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang dimaksudkan adalah umat beliau. Karena memang apa? Karena memang syariat ini bukan hanya untuk Nabi, sebagaimana kata para usuliyun dan juga para mufassirun. Walaupun khitabnya pada Nabi, tapi yang dimaksudkan adalah semuanya. Bukan hanya Nabi saja. Tapi kenapa Nabi yang diajak bicara? Karena beliaulah pemimpin umat. Maka beliaulah yang mendapatkan khitab ini untuk disampaikan kepada semuanya. Baik. Wala tamshi fil ardi. Jangan engkau berjalan di bumi. Fi di sini adalah ala, ma'ruf. Karena mayoritas manusia itu berjalan di atas bumi, bukan di dalam bumi. Maka ma'ruf, fi di sini adalah ala. Baik. Di sini terbantahkan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya yaitu apa? Fi itu harus yaitu apa? Fi yaitu artinya di dalam. Berarti mangfis sama, berarti Allah di dalam langit. Tatkala Allah mustahil di dalam langit, berarti bukan Allah yang di langit, tapi kekuasaannya, kata mereka. Ini takwil yang jahil. Kenapa? Ma'ruf, fi di dalam banyak tempat itu sesuai dengan qarinahnya menunjukkan Allah. Seperti dalam ayat ini, bahkan mereka semua sendiri ketika menjelaskan ke murid-muridnya atau menulis kitab tafsir, fi di sini mereka maksudkan adalah Allah. Jangan kalian berjalan di muka bumi dengan apa? Sombong. Nah, mereka paham fi artinya Allah. Kenapa untuk Allah mereka pura-pura bodoh? Oh, fi itu di dalam. Ma'ruf, fi itu artinya di atas untuk pola-pola kalimat yang seperti ini. Baik. Dan jar majrur di sini bukan sebagai hasr, bukan sebagai pembatasan. Sehingga apa? Ada mafhum mukhalafah. Jangan kalian berjalan di bumi dengan sombong. Oh, berarti boleh berjalan di langit dengan sombong. Bukan demikian. Tapi ini adalah apa? Kharaja makhrajal ghalib. Yaitu secara umum manusia memang di bumi.
maka Allah mendatangkan pola secara keumuman, bukan dengan niat pembatasan. Berarti intinya apa? Jangan sombong, terserah kalian di mana. Sekarang kalian di bumi, maka Allah ajak bicara dengan pola itu, bukan untuk membatasi. Maroha, ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dan juga Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Ini masdar yang nakirah sebagai hal. Baik. Yaitu apa? Dalam keadaan, dalam situasi. Hal dari apa? Dari fa'il tamshi tadi, engkau. Jangan engkau berjalan di bumi dalam keadaan sombong. Dan ini dalam usul fikih adalah sebagai pembatasan. Baik, jadi fil ardinya bukan pembatasan, tapi marohannya pembatasan. Jadi jangan ayat dipenggal-penggal, wala tamshi fil ardi, jangan engkau berjalan di bumi. Oh, Allah melarang kita berjalan. Ya sudahlah, duduk di rumah. Bukan itu. Tapi apa? Larangannya dibatasi dengan hal maroha, dalam keadaan sombong. Berarti apa? Kalau berjalan dalam keadaan tawadhu boleh, terserah, tak masalah. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan para hamba Ar-Rahman, mereka adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan tawadhu. Jadi boleh berjalan, tapi apa? Jangan dengan cara sombong. Baik. Maroha dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Dia ada beberapa makna. Di antaranya adalah takabur wat tajabbur, yaitu sombong dan angkuh dan pongah. Dan juga maroha artinya adalah syiddatul farah, yaitu sangat bergembira, sangat berbangga-bangga. Makanya Imam At-Tabari juga menyebutkan itu, yaitu berbangga-bangga dan menyombongkan diri. Kemudian Imam Asy-Shinqiti menyebutkan beberapa sisi, beberapa syair yang terkait dengan masalah ini. Asal dari maroh adalah berjalan mutamayilan, yaitu apa? Melenggak-lenggok karena menyombongkan diri. Mungkin ini sebagian orang Arab ketika menyombongkan diri dengan melenggak-lenggok badannya, condong kanan, condong kiri. Dan itu bahkan bukan hanya di orang Arab, di banyak orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, dan boleh jadi juga apa? Orang-orang Timur juga seperti itu. Bahkan terkadang kita mendapatkan itu dulu ketika di sekolah. Bagaimana kita lihat anak yang sombong itu, laki-laki yang sombong, nanti jalannya akan apa? Sambil membusungkan dada, goyang kanan, goyang kiri. Para, kalau Indonesia bilang apa? Preman-preman itu. Anak muda tapi apa? Ikut geng ini, geng itu. Nampak kesombongannya. Nah, itu badannya goyang kanan, goyang kiri. Ini dikatakan marah. Lalu Imam Asy-Shinqiti mengatakan sebagian ulama menjadikan ini sebagai salah satu dalil yang mengharamkan raqs, yaitu apa? Berjoget. Ketika ada musik, lalu dia berjoget-joget, goyang kanan, goyang kiri, karena Allah sudah mengatakan wala tamshi fil ardi maroha. Dan Imam Asy-Shinqiti tidak mengingkari penafsiran tadi, yaitu ini sebagai faidah bahwasanya ayat ini juga mengandungi larangan untuk berjoget-joget macam itu, raqs, menari-nari. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kalau kelanjutan ayatnya sebenarnya, innaka lang tahriqal ard, sesungguhnya engkau wahai manusia. Baik, ini tafsir yang ketiga. Tafsir yang pertama, memang itu larangannya kepada Nabi, tetapi maksudnya adalah kepada umat ini dan bukan sebagai yaitu apa? Kepada Nabi dan kepada umat ini, karena Nabi jelas tidak sombong beliau. Yang kedua, walaupun perintahnya, larangannya kepada Nabi, tapi yang dimaksudkan adalah umatnya, bukan beliau. Tafsir yang ketiga, ini adalah jenis manusia. Anta wala tamshi, anta ini jenis manusia. Jenis manusia mufrad, maka dengan pola mufrad. Innaka, engkau wahai jenis manusia, lang tahliqal ard, tidak mampu menembus bumi. Mungkin mampu membuat sumur setelah susah payah di masa lalu, atau di masa sekarang membuat sumur dengan cepat tapi biayanya mahal. Di Indonesia ada, kasihan ya, di tempat yang agak susah air, pakai apa? Mesin-mesin yang berat itu,
sampai habis 70 juta rupiah, ternyata tak dapat air juga, kasihan. Tapi manusia sangat lemah, mungkin mampu menembus tapi baru berapa meter, berapa puluh meter, sementara bumi entah berapa puluh kilometer ke dalam itu. Manusia tidak mampu menembus seperti yang mereka hayalkan, mereka inginkan. Innaka lan tahriqal ard, sesungguhnya engkau tidak mampu menembus bumi. Berapa banyak case di Indonesia itu orang baru menggali sumur 10 meter, tahu-tahu gas metan keluar, gas metan. Akhirnya apa? Banyak yang meninggal dunia. Ada yang satu sudah ke bawah, tahu-tahu dia mati lemas. Belum mati tapi sudah lemas. Orang yang di atas tidak waspada, dia langsung turun membantu temannya untuk apa? Untuk membangunkan. Akhirnya dia lemas juga. Lalu orang yang di atasnya lagi dengan gopoh masuk juga, akhirnya lemas juga. Akhirnya 5 orang tergantung-gantung di dalam. Nah, baru orang ke-6 sadar ini keliru. Akhirnya apa? Ditarik oleh orang-orang dari atas. Nah, kemudian setelah itu orang-orang sebelum mereka masuk ke sumur, kalau sudah menggali agak dalam, sebelum melanjutkan itu mereka biasanya apa? Mengorbankan ayam. Kasihan ayam tuh ya. Diikat kakinya lalu dimasukkan. Nah, kalau ayamnya masih hidup, berarti tidak ada gas metan di situ. Tapi kalau ayamnya langsung lemas, berarti ada gas metan. Berarti jangan dilanjutkan. Ayamnya dinaikkan lagi sebelum mati. Lalu apa? Didatangkan penyedot udara biar gas metannya keluar. Dan seterusnya. Intinya manusia lemah sekali. Untuk menembus beberapa puluh meter bumi saja sudah penuh dengan kesusahan atau menghabiskan biaya yang banyak. Manusia sangat lemah. Maka apa yang dia sombongkan? Walang tablughal jibala tula, dan engkau tidak mampu untuk mencapai ketinggian gunung. Jangankan mencapai ketinggian gunung, sekarang cari orang yang tingginya 2 meter aja susah. Sudah 163 aja sudah alhamdulillah, 170 pun alhamdulillah. Kita ini kecil aja. Lalu naik gunung pun susah payah. Semakin ke atas semakin kurang oksigennya. Semakin berkurang dan seterusnya. Tapi apa, orang yang lupa diri, lupa daratan, namanya ingat gunung aja. Gunung daratan juga kan ya. Begitu sampai ke atas, lalu apa? Dia selfie mengatakan, saya telah menaklukkan Gunung Bromo, saya telah menaklukkan Gunung Selamet, saya telah menaklukkan Gunung Everest, dan sebagainya. Bukan menaklukkan, Allah menjaga keselamatanmu aja, jangan sombong. Berapa banyak orang yang mati, jatuh atau kedinginan atau apa aja itu di gunung itu. Baik. Gunung tidak sampai melakukan perlawanan padamu, gunung diam aja. Tapi manusia langsung sombong, ditulis di surat kabar dia berjaya menaklukkan gunung. Memangnya berlaga dengan gunung, gunung diam aja. Tapi ini adalah orang-orang yang sombong. Ini makna pertama, tulan, yaitu engkau tidak mampu setinggi gunung. Yang lain mengatakan tulan, yaitu takabburon. Dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir, takabburon, kibron wa takabburon. Engkau tidak mampu untuk apa? Untuk mencapai besarnya gunung. Intinya sama. Tidak layak manusia punya kesombongan. Mereka kecil, tak ada apa-apanya. Lahir aja tak punya apa-apa. Mati juga tak bawa apa-apa. Penuh dengan susah payah, penuh dengan derita, penuh dengan penyakit. Diganggu oleh penyakit. Kalau Allah tidak melindungi, tak mampu apa-apa kita. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.